saya ingin menyinggung sedikit tentang di mana letak kebahagiaan itu. Karena ada hubungan yang erat dengan Ramadan ini. Kita semua bekerja dari pagi sampai sore. Untuk apa? Untuk mendapatkan sedikit harta. Untuk memberikan makan kepada anak dan istri. Seperti itu yang kita lakukan. Tiap hari berputar seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar." Asal hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, tapi dalam riwayat lain Rasul berkata kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, atara kathratal mal huwal ghina?" Wahai Abu Dzar, apakah menurutmu orang yang banyak hartanya itu orang kaya? Yang harta bendanya melimpah ruah adalah orang yang kaya. Abu Dzar mengatakan, "Na'am, iya wahai Rasulullah. Orang yang kaya itu orang yang banyak duitnya. Yang punya mobil, punya kendaraan, semua fasilitas yang dia butuhkan dalam kehidupan ini dia miliki. Itu orang kaya." Kata Abu Dzar, "Iya, seperti itu kita memandangnya." Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa tara qillatal mal huwal faqr." Dan menurutmu orang yang sedikit hartanya itu orang yang fakir? Kata Abu Dzar, "Na'am, iya Rasul sallallahu alaihi wasallam." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin membetulkan pandangan yang salah ini. Beliau mengatakan kepada Abu Dzar, dan itu pandangan kebanyakan kita. Kita kalau melihat fulan mabsut, dia Masya Allah rumahnya besar, usahanya, oh ini orang kaya. Tapi kalau melihat fulan yang usahanya bangkrut, berkali-kali usaha nggak ada hasilnya, mungkin kendaraannya ya bisa disebut sangat memprihatinkan, ini orang miskin. Rasul ingin membetulkan cara pandang yang salah. Karena cara pandang ini membuat orang sengsara dalam kehidupan ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamal ghina ghinal qalbi wal faqru faqrul qalbi." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kekayaan itu yang sebenarnya adalah kekayaan hati. Dan yang disebut kefakiran adalah fakir hatinya. Walaupun bertumpuk bergelimang harta, tapi kalau tidak ada rasa kaya yang Allah berikan di dalam hatinya, miskin tuh orang. Berlimpah ruah hartanya, Masya Allah. Tapi tiap hari sebelum tidur yang dipikirkan apa? Besok anak ada kerjaan di sini, fulan punya utang belum bayar, ada pesanan barang belum datang, terus subhanallah. Kita lihat tukang becak terkadang lebih bahagia dari dia. Tukang becak malam ada yang dipikirkan besoknya. Ya Allah, bismikallahumma amutu ahya. Besok apa katanya? Masya Allah. Dan itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kathratil 'arab." Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda, tidak. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi orang jiwanya kaya tuh orang yang kaya. Walaupun tidak memiliki harta. Kalau berbicara kekayaan, Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya apa miskin? Menurut kita nih, Rasul rumahnya berapa banyak? Rumahnya kecil, mungkin 4 kali 5 rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya di situ. Sallallahu alaihi wasallam. Pernah sehari beliau datang ke rumah istrinya, punya sesuatu, istriku nggak ada kecuali air. Sering Nabi bertanya kepada istrinya, "Hal 'indaki syai'?" Punya sesuatu yang bisa dimakan? Nggak ada kecuali air. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idzan ana shaim." Kalau gitu aku puasa. Tatkala seorang merasa sedikit hartanya, nggak ada yang dia makan, gimana jalan keluarnya? Aku puasa. Aku puasa hari ini. Ternyata di puasa itu ada jalan keluar dan solusi dari berbagai permasalahan. Seorang yang ribut sama istrinya, ya udahlah puasa. Kita akan lihat bagaimana orang puasa benar-benar ditempa jiwanya untuk menjadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah mengatakan tentang kebahagiaan di dunia ini, supaya kita nggak salah jalan, supaya kita tidak salah langkah.
meraih sesuatu yang ternyata akan kita bawa pergi atau akan kita tinggalkan. Terkadang orang memiliki harta yang banyak, mungkin kalau bahasa Jawanya sampai dikeloni hartanya, uangnya itu sampai dikeloni. Ketika dia mati ditinggal semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha." Barang siapa yang berbuat soleh, beramal soleh, min dzakarin aw untha, lelaki ataupun perempuan. Di negeri kita muncul sebuah sekte, sebuah kelompok yang mengatasnamakan atau menamakan dirinya sebagai pembela wanita, membela hak-hak wanita. Kata mereka, Islam ini agama yang mendiskreditkan wanita. Wanita itu tidak dikasih ruang untuk beraktivitas. Subhanallah. Pandangan ini datang dari barat. Allah menyebutkan barang siapa beramal soleh min dzakarin aw untha, laki atau perempuan, sama kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Islam, orang yang paling harus dihormati lelaki apa perempuan? Perempuan. Ketika datang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati?" Ini mic-nya kembali lagi jangan, insyaallah. Man ahaqqun nas bihusni sahabati, siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan penghormatan dari aku, pelayanan dari aku? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ummuk, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Thumma ummuk, kemudian ibu. Kemudian siapa? Kemudian ibumu lagi. Baru bapak. Ibu kita perempuan apa lelaki? Perempuan. Jadi kalau mereka mengatakan Islam ini diskriminasi terhadap wanita, subhanallah, wanita itu ditaruh di atas kepala oleh lelaki. Mereka dijadikan ratu. Ada seorang syekh ketika berangkat ke, anak kok lupa, ada air terjun yang besar itu di Niagara. Di mana itu? Di Amerika sana. Baik, tuh syekh datang dari Arab sana dengan pakaian gamisnya, dengan surbannya. Melihat dia kepingin lihat yang dilihat orang-orang, keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di situ ada cewek-cewek yang sedang duduk dengan pakaiannya yang serba minim. Lagi duduk, dipanggil tuh syekh. Come here. Insyaallah. Kata syekh, bahasa Arabnya syekh ini kacau. Dia datang, ada apa kata dia? Ana dengar katanya perempuan-perempuan di negeri Arab itu tidak mendapatkan hak mereka. Mereka dikurung di rumah-rumah mereka. Kata syekh, ente salah dengar kata dia. Perempuan di tempat kita itu nggak boleh tangannya tuh ya melakukan kerjaan-kerjaan yang kotor. Dia jadi ratu di rumah kita. Kita nih yang lelaki ini jadi budaknya tuh perempuan. Kita suami-suami ini pagi kerja untuk siapa? Untuk menyenangkan tuh perempuan. Kata wanita-wanita itu, benar seperti itu kata dia. Benar kata dia. Itu yang kita lakukan untuk perempuan-perempuan itu. Kita jungkir balik, banting tulang, memeras keringat dari pagi sampai siang untuk sampai sore untuk siapa? Untuk perempuan-perempuan itu. Subhanallah. Akhirnya itu perempuan mengatakan, kalau saya ketemu suami yang kayak gitu di sini nih, di Amerika itu, saya cium kakinya. Karena ternyata wanita-wanita di Amerika itu disuruh kerja juga sama suaminya, suruh cari duit juga, nggak boleh istirahat. Apa itu yang dikatakan Islam mendolimi para wanita? Tidak, Islam memuliakan para wanita. Allah mengatakan barang siapa beramal soleh, lelaki atau wanita, wa huwa mu'minun, dengan syarat satu. Beramal soleh syaratnya dia beriman. Karena kalau beramal soleh tanpa iman, haba'an manthura, akan jadi debu yang berterbangan, akan jadi fata morgana yang dilihat menguntungkan tapi hilang. Maka disyariatkan yang beramal soleh, wa huwa mu'minun. Apa yang Allah akan berikan kepada dia? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kita akan berikan kepada dia nih hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Orang yang beramal soleh dan beriman, Allah akan berikan kepada dia hayatan thayyibah. Allah tidak mengatakan aku akan luaskan rezekinya, tidak. Aku akan besarkan rumahnya, tidak.
Aku akan banyakkan anaknya, tidak. Allah akan berikan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang bahagia. Di mana? Di dunia di sini. Sebelum di akhirat kelak Allah akan sempurnakan bagi mereka hayatan thayyibah. Kemudian Allah mengatakan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan berikan kepada mereka balasan atas amal soleh mereka, balasan atas keimanan mereka yang lebih baik dari perbuatan mereka. Kita sering bekerja di dunia ini, kerja dapat gaji yang tidak sesuai dengan pekerjaan kita. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberi gaji yang tidak sesuai dengan pekerjaan kita. Enggak pantas kita mendapatkan gaji sebesar itu. Apa pantas kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala? Apa pantas orang yang bekerja jadi kuli bangunan dari jam 7 sampai jam 3 sore? Apa pantas dia di akhir hayatnya umpamanya sama bosnya dikasih villa harganya 10 miliar? Pantas? Nggak pantas. Tapi kenapa dikasih? Ya karena kebaikan majikan kepada dia. Begitu pula Allah Jalla Jalaluhu walillahil mathalul a'la. Allah memberikan kepada kita ganjaran yang dalam bayangan kita tidak seharusnya kita mendapatkan itu. Kita bisa sholat karena siapa? Karena Allah Jalla Jalaluhu. Kita bisa datang ke rumah ini juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Ramadan adalah kesempatan untuk meraih hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh bahagia. Suami istri yang ribut, Ramadan seharusnya dia lebih baik. Tetangga sama tetangganya yang ribut, Ramadan seharusnya menimbulkan efek positif buat dia dengan tetangganya, bos dengan anak buahnya, anak buah dengan bosnya. Antara teman yang ribut, Ramadan seharusnya jadi kesempatan untuk meraih hayatan thayyibah. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian. Allah menghibur kita. Ibadah puasa ini bukan kewajiban pertama buat kalian, enggak. Tapi orang-orang sebelum kalian sudah wajib melakukan puasa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di bulan Ramadan kita disuruh puasa, meninggalkan makan dan minum. Kita disuruh menempa jiwa kita, karena kita tahu kita punya nafsu, yang nafsu kita senantiasa membisikkan kepada kita untuk makan, minum, pokoknya syahwat. Syahwat yang di perut dan yang di bawah perut. Itu yang jadi pikiran manusia. Padahal bayangkan ya, orang-orang menuruti syahwatnya, dia bekerja bertahun-tahun, mungkin dengan gaji berjuta-juta. Yang dia makan berapa banyak sih? Apa kalau orang punya gaji 1 triliun? Jangan punya gaji lah, punya uang 1 triliun, makannya bisa 5 piring dia. Nah. Tapi kenapa dia terus berlari di balik dunia itu? Dia lupa bahwa manusia ini diciptakan dari 2 hal, dari ruh dan dari tanah. Kalau yang daging yang dari tanah ini untuk menumbuhkannya, untuk mensehatkannya, maka tentunya dengan semua yang tumbuh dari tanah, ya dengan makanan-makanan, tumbuh-tumbuhan yang dari tanah itu untuk mensehatkan dan menjaga tubuh kita. Kita lihatlah iklan-iklan di televisi, mulai asupan gizi untuk yang tulangnya ya keropos, untuk yang susah BAB, untuk semuanya iklan itu untuk fisik kita. Tapi bagaimana dengan ruh kita, jemaah? Ma'asyiral muslimin, manusia itu perlu untuk sadar bahwa dia tanpa ada ruh adalah bangkai hidup yang berjalan. Kalau ruhnya nggak benar nih, kalau jiwanya tidak ditempa dan tidak diisi dengan takwa, dia adalah bagaikan bangkai hidup yang nggak berguna dan bermakna buat masyarakat. Keberadaannya menjadi mudarat buat masyarakat. Maka kita lihat orang-orang yang sibuk dengan rumahnya, sibuk dengan mobilnya, sibuk dengan tubuhnya, olahraga, Masya Allah. Yang perempuan sibuk dengan make upnya, ya,
bedak ini, bedak itu, krim ini, krim itu. Dia sibuk dengan zahir dia. Orang yang seperti ini seperti orang yang sibuk dengan aksesoris mobil. Kita sebagian orang tuh ya, mobilnya Masya Allah, dipasang ini, diganti ini, rod pelengnya diganti, racing, kacanya diganti, yang bagus semua. Suatu hari antum berangkat ke dia, Mas, saya kepingin nyoba mobilnya Mas ini, kok bagus banget. Terus dia mengatakan, maaf Mas, mesinnya nggak hidup. Subhanallah. Jadi selama ini kau sibuk dengan aksesoris luarnya tapi mesinnya nggak hidup, apa gunanya? Buat gaya doang. Seperti itulah manusia yang sibuk dengan fisiknya, yang sibuk dengan badannya dan tubuhnya, rambutnya, tapi dia tidak pernah memperhatikan jiwanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang sibuk dengan perutnya. Nih puasa nih kita dilatih untuk tidak sibuk dengan perut kita. Tidak udah sibuk dengan tenggorokan kita, enggak. Karena orang yang sibuk memikirkan perutnya itu tak ubahnya seperti kerbau yang membajak di sawah. Apa kerjaan kerbau itu? Masih ada kerbau di Banyuwangi? Apa sudah nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita ganti contoh. Sapi yang membajak sawah ada aja? Kayaknya udah nggak ada juga, udah diganti mesin-mesin itu. Tapi adalah sapi yang membajak sawah. Coba kira-kira yang ada di benak sapi itu apa? Antum bisa bayangkan. Yang ada di benak sapi itu adalah makan. Makan, kerja. Kerja untuk makan. Makan untuk kerja. Habis makan mungkin kawin dia. Tuh sapi. Kerjanya cuma itu, berputar di antara, mungkin bahasa kasarnya, di antara restoran dan WC kalau manusia. Makan, habis makan, oh WC. Nanti makan lagi, WC lagi. Subhanallah. Apa bedanya manusia dengan sapi dalam kondisi seperti ini? Tatkala dia hanya berputar di lingkaran antara rumah makan dan WC. Dia makan, nafsunya terpenuhi, dia buang. Dia makan lagi, dia buang. Terus seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan mengajarkan kita agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Manusia yang tidak hanya memikirkan makanan, tidak hanya memikirkan dunia saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, khairukum qarni. Generasi terbaik kalian adalah generasiku, katanya. Tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Kemudian generasi sesudahnya yaitu para tabi'in, kemudian tabi'in. Jadi kalau kita mau contoh, jangan contoh orang yang lahir sekarang. Contohlah mereka sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah kasih jaminan surga bagi mereka. Allah ridho kepada mereka. Karena kalau kita mencontoh orang yang masih hidup di masa sekarang ini, nggak ada jaminan dia mati husnul khotimah. Ada seorang penulis dari Qasim, kalau nggak salah namanya Abdullah Al-Qasimi atau Abdurrahman Al-Qasimi. Dia itu mahasiswa di Mesir. Dia suka mendebat gurunya karena ada prinsip-prinsip yang berbeda, khususnya dalam masalah tauhid. Akhirnya dia disidang dan dikeluarkan dari Al-Azhar. Setelah dikeluarkan dari Al-Azhar, dia mengarang sebuah kitab. Judulnya As-Sira' Bainat Tauhid Wasyirik, itu seperti itu. Pokoknya pertarungan antara kesyirikan dengan tauhid. Kira-kira buku itu ditulis 1600 halaman. Buku itu buku yang Masya Allah. Sampai nama dia dan nama buku itu disebutkan oleh Khatib Masjidil Haram. Seakan-akan fulan ini sudah membeli tiket masuk surga dengan bukunya itu. Karena dia menegakkan agama Allah dengan kitab itu. Tapi subhanallah, dengan berjalannya waktu, dia menjadi orang yang tidak percaya dengan kalamullah.
mati dalam kondisi mulhid, ateis. Padahal dia begitu dahsyatnya membela Islam. Maka kita kalau mau cari contoh, jangan cari contoh orang sekarang. Contohlah para sahabat Nabi, yang Nabi mengatakan khairukum qarni, yang terbaik di antara kalian adalah yang hidup di masaku, generasiku. Lalu Nabi mengatakan inna ba'dakum qauman, akan datang setelah kalian satu kaum, satu masyarakat, yakhunun wa la yu'tamanun, yang suka berkhianat, nggak bisa dikasih amanah. Nih kita yang udah ngaji, yang udah sering ke masjid, hati-hati dengan masalah amanah. Kadang-kala ngajinya kenceng, tapi kalau dikasih amanah, khianat. Itu akan datang yang seperti itu. Wa yashhadun wa la yustashhadun, mereka orang-orang yang menjadi saksi, tapi nggak layak mereka dijadikan saksi sebenarnya. Kita lihat mahkamah-mahkamah kita, bagaimana saksi-saksi palsu didatangkan, bagaimana uang menjadi saksi, itu masalah kita. Lalu wayandirun wala yafun, mereka bernazar tapi tidak pernah membayar nazar mereka. Lalu Rasul mengatakan wayadharu fihimus siman, muncul di masa itu siman. Apa siman itu? Orang-orang yang gemuk, orang-orang yang sibuk makan, yang kerjanya kuliner. Masya Allah. Bulan Ramadan seharusnya tambah kurus. Selesai Ramadan, itu namanya celananya nggak cukup. Allahu Akbar. Ada apa dengan Ramadan kita? Akan muncul orang-orang, mungkin sekarang muncul obesitas ya, yang dilihat orang kerjanya makan. Restoran di mana-mana penuh dengan manusia. Cuma makan, kerja makan, kerja makan, dapat duit makan. Restoran sini pindah, restoran sana pindah. Coba semua restoran sehingga tahu mana restoran paling enak di Banyuwangi. Ada orang-orang yang tanya, ente tahu nasi goreng paling enak ini di Banyuwangi di sana. Masya Allah. Ente kerjanya memang nyobain nasi goreng terus. Allahu Akbar. Ada manusia yang kerjanya memang kuliner. Yadharu fihi siman. Seperti orang-orang kafir. Allah menyebut orang kafir itu apa? Walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Orang-orang yang kafir itu mereka bersenang-senang, mereka makan seperti makannya binatang. Wan naru mathwal lahum, neraka jadi tempat mereka. Itu orang-orang yang sibuk cari dunia, yang sibuk memikirkan perutnya dan lupa kalau dirinya ada ruh di sana yang butuh siraman rohani. Kalau nggak disiramin ruh kita ini jamaah, akan jadi ruh yang jahat nanti. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah nih lagi makan sama sahabatnya. Ada orang yang lagi bersendawa. Bersendawa itu gimana? Gimana bersendawa itu, Mas? Mengeluarkan apa? Masya Allah. Gimana bersendawa jemaah? Apa bahasa Banyuwanginya bersendawa itu? Gelekeen. Masya Allah. Gelekeen. Ada orang yang lagi gelekeen di depan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menegur orang itu. Beliau mengatakan kuffa anna jusha'an, sendawamu ini ditahanlah. Jangan kadang-kala dibiarkan ya. Karena orang gelekeen itu karena lapar apa karena kenyang? Karena kebanyakan makan, karena kekenyangan. Biasanya orang kalau habis makan, sabuknya dikendorin. Sambil bersendawa, sabuknya dikendorin. Allahu Akbar. Rasul mengatakan kuffa anna jusha. Nih, sendawamu tahanlah, jauhkan dari kami. Beliau mengatakan fa inna aktsaruhum shiba'an fid dunya atwaluhum ju'an yawmal qiyamah. Orang yang paling sering kenyang di dunia paling panjang laparnya nanti di hari kiamat. Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, dan hadis ini hasan. Jadi orang itu diukur bukan dari tubuhnya, enggak. Tuh orang-orang yang kenyang, yang makan terus, tiap waktu dia mau makan bisa makan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang bagaimana nanti di hari kiamat tatkala ada hisab, tatkala ditimbang amalan hamba. Beliau alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan,
Innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus samin yaumal qiyamah. Akan datang pada hari kiamat orang yang gede, yang besar, yang gemuk dia pada hari kiamat ditimbang. La yazinu 'indallah janaha ba'udha. Subhanallah, tubuh yang berat seperti itu ketika ditaruh di timbangan, Allah mengatakan wa nadha'u mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kita datangkan tuh, kita akan taruh tuh timbangan-timbangan yang adil, ditaruh tuh tubuhnya orang ini untuk ditimbang. Ternyata beratnya tidak lebih dari sayapnya satu ekor nyawa. Kenapa? Karena nggak ada amalan. Kerjanya cuma makan. Kerjanya cuma memenuhi perutnya, menjadikan tubuhnya besar. Ibnu Mas'ud, masih ingat dengan kisahnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini orangnya kurus, kerempel, pendek. Radhiyallahu ta'ala anhu. Miskin. Bayangkan Ibnu Mas'ud itu makan dari siapa? Dari istrinya. Istri Ibnu Mas'ud itu alhamdulillah bisa menenun ya. Dia jual akhirnya buat makan keluarganya. Miskin, kerjaannya nggak tetap, tapi terus bekerja Ibnu Mas'ud. Pernah dia itu ngambilkan siwak buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siwak biasanya dari pohon arok ya. Ada namanya pohon arok itu dari akarnya. Lagi naik ke pohon itu, ada angin yang berhembus. Namanya orang kurus kalau ada angin berhembus jemaah. Goyang-goyang sampai tersingkap betisnya. Para sahabat menertawakan melihat Ibnu Mas'ud seperti itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat, "Mimma tadhakun?" Kalian kenapa ketawa? Apa yang membuat kalian ketawa? Para sahabat mengatakan, "Min diqqati saqai." Ya Rasulullah, dari betisnya yang kecil, betisnya Ibnu Mas'ud. Kecil banget betisnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sahabatnya sudah condong kepada dunia, beliau langsung mengalihkan kepada akhirat. Beliau mengatakan, la saqu Ibnu Mas'ud. Tuh, betisnya Ibnu Mas'ud pada hari kiamat nanti athqalu fil mizan min Jabal Uhud. Lebih berat di timbangan daripada gunung Uhud. Kecil. Tapi kenapa? Tuh kaki dibikin beramal. Tuh kaki dibuat berjihad di jalan Allah Jalla Jalaluhu, sehingga memiliki bobot tidak seperti orang yang besar badannya, tapi ringan di timbangan nanti. Bisa antum bayangkan besarnya Jabal Uhud seperti apa? Panjangnya dikatakan itu hampir 9 kilometer. 9 kilometer panjangnya gunung itu. Tingginya didaki 2 jam jalan kaki ke atas. Lebarnya hampir 3 kilometer. Seperti itu beratnya betisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Ada apa dengan Ibnu Mas'ud? Ya karena dia mengisi dirinya di tubuhnya yang kecil ini dengan ibadah, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati orang yang besar-besar badannya, lihat kira-kira di timbangan nanti di hari kiamat seperti apa beratku.